Ya pemirsa, KTT ke-42 ASEAN yang digelar mulai hari ini hingga besok di Labuan Bajo ini menghadirkan anggota baru yaitu Timor Leste. Indonesia juga terus mendorong dan mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Dan terkait dengan hal ini, kita akan langsung saja bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari lokasi gelaran KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sisilia, selamat siang. Nah, bagaimana nih peran Timor Leste dalam gelaran KTT ke-42 ASEAN yang sedang berlangsung di Labuan Bajo saat ini? Yohana dan juga Febrian, selamat siang. Memang kehadiran dari Timor Leste pada gelaran KTT ke-42 ASEAN ini cukup spesial karena ini menjadi salah satu tanda awal bagi Timor Leste untuk bisa menjadi anggota penuh di organisasi regional ASEAN ini. Sebenarnya Yohana dan juga Febrian, Timor Leste ini secara prinsip sudah masuk menjadi anggota ASEAN, namun tentunya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, ada sejumlah prosedur yang juga harus dilewati. Nah, syarat serta prosedur yang harus dilewati oleh Timor Leste untuk bisa menjadi anggota penuh ASEAN inilah yang dituangkan dalam roadmap atau peta jalan yang kemudian sudah dibahas mulai dari level pejabat tinggi di ASEAN, level menteri luar negeri, hingga hari ini dibahas juga di level pimpinan negara-negara di ASEAN. Artinya nanti di KTT 42 ASEAN ini salah satu poin yang akan dihasilkan adalah menghasilkan deklarasi berupa roadmap ataupun peta jalan keanggotaan dari Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN. Dukungan untuk menjadi anggota penuh bagi Timor Leste di ASEAN ini sebenarnya sudah diberikan terutama oleh Indonesia. Bahkan kemarin dalam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri dari Timor Leste Taur Matan Ruak, bahwa Presiden kembali menyatakan dukungannya secara penuh untuk menjadikan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN. Apa kemudian dampaknya dengan keanggotaan Timor Leste ini di ASEAN? Terutama bagi Indonesia, Presiden Joko Widodo menyebutkan dengan keanggotaan penuh ASEAN ini dapat meningkatkan, terutama dari segi kerjasama ekonomi, dan juga nanti bisa lebih lanjut membahas mengenai perbatasan-perbatasan wilayah. Nah, terkait dengan hal ini juga, Perdana Menteri Timor Leste tadi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato pada saat pembukaan KTT ke-42 ASEAN, dan Perdana Menteri Timor Leste menyatakan berterima kasih atas dukungan negara-negara di ASEAN, terutama dukungan Indonesia karena diundang dalam KTT ini, dan berkomitmen penuh untuk menjalankan semua syarat dan juga prosedur untuk bisa menjadi anggota penuh ASEAN, salah satunya dengan menunjuk perwakilan ataupun duta besar untuk ASEAN. Yohana dan Febrian. Ya, baik, Sisilia, artinya Timor Leste ini sudah siap secara penuh untuk menjadi anggota ASEAN. Lalu selain Timor Leste, adakah hal lain yang krusial yang dibahas oleh para pemimpin negara ASEAN di KTT hari ini, Sisilia? Iya, tentunya selain isu ekonomi, bagaimana menjadikan kawasan ASEAN ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan juga perdamaian, isu yang sebenarnya menarik untuk kita kawal adalah bagaimana nanti di KTT ini dihasilkan sebuah deklarasi untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Karena kemarin juga Menko Polhukam selaku salah satu co-chair dalam pertemuan yang digelar bersama dengan para menteri luar negeri di ASEAN ini menyatakan bahwa perdagangan orang atau traffic in person ini merupakan tindak pidana berat dan tidak ada restoratif justice untuk pelaku TPPU ini. Kita juga bahkan sempat tahu juga Yohana dan juga Febrian bahwa kemarin warga negara Indonesia juga menjadi korban TPPO di Myanmar. Sehingga pemerintah Indonesia mendorong agar dalam KTT ini salah satu yang disahkan adalah deklarasi untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, selain juga untuk perlindungan pekerja migran dan tentunya mendukung bagaimana menciptakan digital ekonomi serta konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN. Kita tunggu nanti hasilnya, Febrian dan juga Yohana, karena besok KTT hari kedua akan digelar. Kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Sisilia Sinabariba untuk laporan langsungnya dari Labuan Bajo, NTT.